Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya dengan NPM 23103111024. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Iqbal Amar Mujaki MPD. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan juga kesetaraan belajar. Lalu analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Dan terakhir, evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Jawaban ini saya kutip dari Jurnal Soeharto pada tahun 2017 tentang demokratisasi pendidikan. Jawaban ini juga saya kutip dari Jurnal Nasution pada tahun 2018, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan tantangan digital. Nah, seperti yang kita ketahui, demokratisasi pendidikan itu menekankan pada keadilan, kesetaraan, partisipasi aktif, dan juga penghargaan terhadap keberagaman. Nah, dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah umum, prinsip ini tuh dapat diterapkan dengan memberikan ruang yang sama bagi semua siswa untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan juga saling menghargai perbedaan pemahaman agama. Nah, dalam demokratisasi pendidikan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif siswa, bukan sekadar penyampai informasi saja. Misalnya, dalam pembahasan nilai-nilai Islam tentang toleransi, siswa itu diajak berdialog untuk memahami perspektif yang berbeda, sehingga pembelajaran itu menjadi hidup dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, demokratisasi pendidikan dalam PAI berarti menjamin akses yang sama bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi latar belakang sosial, budaya, ataupun agama, serta menyediakan materi yang inklusif dan juga kontekstual. Nah, pendekatan ini juga mengembangkan sikap kritis dan kesadaran sosial siswa sebagai bagian dari pendidikan karakter Islam. Namun, tentu saja penerapan prinsip demokratisasi ini menghadapi tantangan besar di era digital saat ini. Yang pertama, karena akses teknologi yang tidak merata, yang menyebabkan kesenjangan digital di antara siswa, sehingga tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran berbasis teknologi secara optimal. Kedua, karena adanya penyebaran informasi yang cepat dan juga tak terfilter yang dapat menimbulkan disinformasi atau konten yang bertentangan dengan nilai agama, sehingga guru itu harus lebih selektif dan juga lebih kritis dalam memilih bahan ajar digital. Dan yang terakhir, peran guru sebagai fasilitator demokrasi terkadang terhambat oleh ketidaksiapan dalam mengelola pembelajaran digital yang interaktif dan juga inklusif. Nah, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pelatihan guru dalam literasi digital dan juga pendekatan pedagogi demokratis yang adaptif serta kebijakan yang memastikan pemerataan akses teknologi bagi seluruh siswa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas SMP? Jawaban ini saya kutip dari Jurnal Juhairini pada tahun 2000, yaitu tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, jawabannya, Ibnu Khaldun itu memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperlihatkan dua hal utama, yaitu pengembangan akal dan juga pembentukan adab atau karakter. Artinya, pembelajaran itu tidak cukup hanya menanamkan pengetahuan saja, tetapi juga harus membentuk kepribadian dan juga moral peserta didik. Beliau juga menekankan pentingnya pengulangan dan juga pembiasaan dalam proses belajar agar ilmu benar-benar meresap pada diri seorang peserta didik. Sementara itu, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai seperti beriman, bertakwa, mandiri, dan juga bernalar kritis sangat sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang pentingnya adab dan juga akal dalam pendidikan.
Maka, dalam merancang pembelajaran PAI di SMP, saya akan menggabungkan keduanya dengan cara membuat kegiatan bertahap yang menekankan pemahaman dan juga praktik nilai. Misalnya, pada tema meneladani akhlak Rasulullah, saya akan mengajak siswa untuk membuat simulasi atau drama pendek tentang sikap jujur, sabar, atau amanah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kami akan berdiskusi bersama untuk menganalisis mana yang perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selain itu, saya juga akan menggunakan metode tanya jawab terbuka, diskusi kelompok, serta refleksi lisan agar siswa belajar berpikir kritis namun tetap berlandaskan nilai-nilai adab yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun. Nah, kegiatan seperti debat ringan atau studi kasus sederhana bisa membantu siswa untuk mengembangkan akal. Sedangkan pembiasaan seperti saling menyapa dengan sopan dan juga berdoa bersama itu dapat membentuk karakter. Nah, dengan demikian, sintesis antara konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan juga kurikulum Merdeka akan mendorong siswa untuk tidak hanya mendalami ajaran Islam saja, tetapi juga membiasakan akhlak yang baik dalam kehidupan nyata secara bertahap dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Lalu evaluasi relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Jawaban ini saya kutip dari jurnal Majelis Dikdasmen Muhammadiyah pada tahun 2019 tentang pendidikan karakter dalam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaharu Islam yang sangat menekankan pentingnya menyatukan ilmu agama dan juga ilmu umum atau sains. Menurut beliau, pendidikan itu tidak boleh memisahkan aspek spiritual dan juga rasional, karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk manusia yang utuh, beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Nah, pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi realitas saat ini, di mana kita menghadapi fenomena dekadensi moral seperti kurangnya rasa tanggung jawab, perundungan, penyalahgunaan media sosial, dan juga menurunnya etika pergaulan di kalangan pelajar. Masalah ini seringkali muncul karena siswa hanya mengejar kecerdasan intelektual tanpa diimbangi oleh pembinaan moral dan spiritual yang kuat. Nah, oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang mengedepankan aspek kognitif dan sains semata tanpa nilai-nilai agama terbukti tidak cukup membentuk karakter. Nah, untuk menjawab tantangan ini, kita perlu mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam pembelajaran yang juga menyentuh aspek sains dan kehidupan nyata. Sebagai contoh, saya merancang desain pembelajaran PAI integratif dengan tema kepedulian terhadap lingkungan sebagai tanggung jawab iman. Nah, dalam pembelajaran ini, saya memadukan ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga bumi seperti Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 dengan pengetahuan sains tentang kerusakan lingkungan, pencemaran, dan juga perubahan iklim. Siswa tidak hanya diajak memahami ayat secara teks saja, tetapi juga diajak melakukan observasi lingkungan sekolah, kemudian membuat proyek kampanye kecil untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka belajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga alam bukan hanya sekedar isu sains saja, tetapi juga perintah agama yang mencerminkan keimanan. Nah, desain seperti mendekatkan siswa pada nilai-nilai Islam sambil mengasah kepedulian sosial, logika, ilmiah, dan juga kesadaran moral itu sejalan dengan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menginginkan pendidikan yang membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan juga sikap tawadu.
terhadap guru. Lalu analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa. Dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi kritis keteladanan guru di era modern? Jawaban ini saya kutip dari jurnal Jubaidi pada tahun 2011 tentang desain pendidikan karakter. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam karya monumentalnya yaitu Kitab Ta'limul Muta'alim menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pengetahuan saja, tapi juga sangat menekankan pembentukan akhlak. Menurut beliau, seorang pelajar harus memiliki adab yang tinggi terutama kepada guru, karena keberkahan ilmu sangat bergantung pada penghormatan kepada orang yang mengajarkannya. Nah, sikap tawadu atau rendah hati kepada guru bukan hanya tradisi, tetapi juga bagian dari karakter Islam yang membentuk kepribadian yang santun dan juga beradab. Nah, dalam konteks pembelajaran PAI, nilai-nilai ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter siswa yang tidak hanya tahu agama, tetapi juga berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Karena di tengah gempuran budaya instan dan juga individualisme di era digital saat ini, nilai-nilai seperti akhlak dan tawadu menjadi benteng moral bagi siswa. Karena melalui pembelajaran PAI, guru itu bisa menginternalisasikan nilai-nilai ini melalui metode keteladanan uswa, diskusi kursus etika, dan juga penanaman sikap hormat melalui hormat dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Krisis keteladanan guru di era modern saat ini itu contohnya seperti minimnya rasa hormat dari siswa atau perilaku guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, hal ini dapat diatasi dengan membangun budaya saling menghargai. Guru harus tampil sebagai teladan yang konsisten, tidak hanya dalam lisan saja, tetapi juga dalam tindakan. Sementara siswa dibiasakan untuk berakhlak baik melalui pembiasaan seperti mengucap salam, sopan saat bertanya, dan tidak menyela pembicaraan guru. Sebagai contoh konkret, dalam pembelajaran tentang akhlak kepada orang tua dan guru, siswa bisa diajak membuat simulasi atau refleksi sederhana, bagaimana bersikap kepada guru ketika diberi nasihat, atau bagaimana meminta maaf dengan baik. Kegiatan ini membantu menumbuhkan kesadaran bahwa akhlak bukan sekadar teori, tetapi harus menjadi perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap sangat relevan, karena pendidikan akhlak dan juga penghormatan kepada itu bukan hanya sekedar nilai tradisional, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk membangun generasi yang berilmu, beradab, dan juga siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima itu Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Kota Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan juga hadis. Lalu analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Nah, jawaban ini saya kutip dari Jamaluddin Ancok pada tahun 2011 tentang pendidikan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Ahmad Hasan itu merupakan tokoh utama gerakan reformasi Islam dari Persatuan Islam atau Persis yang menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Pandangannya mendorong umat untuk berpikir kritis dan juga tidak terjebak dalam taklid. Jika dikaitkan dengan kurikulum PAI saat ini yang berbasis kompetensi dan juga kontekstual, maka pemikiran Ahmad Hasan justru mendukung reformisme bukan konservatisme. Beliau mendorong pembelajaran agama yang rasional, murni dari sumbernya, tapi tetap relevan dengan tantangan zaman. Contohnya, siswa diajak memahami ayat secara tematik dan dikaitkan dengan isu kehidupan, bukan sekedar menghafal. Jadi, semangat tajdid Ahmad Hasan sangat cocok dengan arah pengembangan pendidikan Islam pada masa kini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu
analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan juga misi program studi pendidikan agama Islam. Jawaban ini saya kutip dari jurnal Algoritmata pada tahun 2012 tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, beliau menyebutkan bahwasannya ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam yang saling terkait dan juga membentuk fondasi berpikir dalam menyusun arah pendidikan. Ontologi dalam konteks pendidikan Islam menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi jasmani dan juga ruhani, sehingga tujuan pendidikan itu harus diarahkan untuk mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan juga moral manusia secara seimbang. Nah, selanjutnya, epistemologi berbicara tentang sumber dan juga cara memperoleh ilmu, yang dalam Islam bersumber pada wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis, akal dan juga pengalaman, sehingga pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek rasionalitas saja, tetapi juga nilai-nilai transendental. Nah, atau beraksiologi itu berkaitan dengan nilai dan juga tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan juga peradaban. Nah, ketiga pilar ini menjadi landasan penting dalam menyusun visi dan juga misi program studi pendidikan agama Islam. Karena dari aspek ontologis, visi PAI harus mencerminkan pandangan tentang manusia sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi yang perlu dibina secara utuh. Epistemologi mendorong program studi PAI untuk menyusun kurikulum yang menggali pengetahuan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, namun terbuka terhadap pendekatan ilmiah modern. Sedangkan dari sisi aksiologi, visi dan juga misi harus memuat orientasi nilai yang mencetak pendidik yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga memiliki integritas moral, spiritualitas tinggi, dan juga kepekaan sosial. Dengan sintesis ini, program studi pendidikan agama Islam tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai teori keislaman saja, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata secara transformatif. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Syed Nauqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Lalu evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Jawaban ini saya kutip dari Hidayat pada tahun 2007 tentang konsep pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Nauqib Al-Atas. Syed Nauqib Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai inti pendidikan Islam. Ta'dib bukan hanya tentang mengajarkan ilmu saja, tetapi juga membentuk manusia yang beradab, yaitu yang memiliki akhlak mulia, mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah, dan menghargai ilmu serta guru. Nah, dalam jurnal Hidayat itu dijelaskan bahwa pendidikan menurut Al-Atas itu bertujuan menciptakan manusia yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan juga moral. Karena jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cakap dan juga mandiri, maka sebenarnya ada kesamaan arah dari keduanya. Namun ta'dib lebih menekankan pembentukan karakter dan akhlak sebagai inti, bukan sekedar tambahan dari pengetahuan. Nah, konsep ini bisa diterapkan dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan cara menyisipkan nilai-nilai adat dalam setiap tujuan dan juga kegiatan pembelajaran. Misalnya, ketika membahas materi tentang keimanan atau akhlak, guru itu tidak hanya fokus pada teori saja, tetapi juga membimbing siswa untuk bersikap sopan, hormat pada guru, jujur, dan juga bertanggung jawab. Penilaian pun bisa menyertakan aspek sikap dan juga keteladanan, bukan hanya ulangan tertulis saja. Dengan begitu, pembelajaran PAI tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk kepribadian siswa yang islami. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, jawaban ini saya kutip dari jurnal Al-Faruqi Roji, yaitu tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan itu sebagai pendekatan
untuk menyatukan nilai-nilai Islam dengan ilmu-ilmu modern agar tidak terjadi dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, berdasarkan pandangan ini, salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah adalah itu integrasi antara pendidikan agama Islam (PKI) dan juga ilmu sosiologi, yaitu melalui tema keadilan sosial dalam perspektif Islam dan juga ilmu sosial. Nah, dalam model ini, siswa itu diajak untuk memahami nilai-nilai keadilan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran seperti Quran Surat An-Nahl ayat 90, dan pada saat yang sama menganalisis realitas sosial seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, atau ketimpangan gender dari sudut pandang sosiologi. Nah, guru PAI ini dapat menjelaskan pentingnya nilai adil, tolong-menolong, dan juga persaudaraan sesama manusia. Sementara itu, guru sosiologi membantu siswa untuk menelaah fenomena sosial di lingkungan sekitar. Sebagai penerapan, siswa dapat melakukan observasi sosial atau studi kasus, kemudian merefleksikan temuan mereka dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, model ini mendorong pembelajaran yang menyeluruh, yaitu holistik, untuk membentuk sikap kritis dan juga memperkuat karakter keislaman yang responsif terhadap persoalan sosial. Nah, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Al-Faruqi yang menekankan bahwa Islamisasi ilmu bertujuan untuk menjadikan ilmu sebagai sarana ibadah dan juga perbaikan masyarakat secara menyeluruh. Sekian jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.